karakternya ibu mirip Sayyidah Aisyah, bagaimana menjadi Aisyah yang diterapkan dalam konteks modern sekarang? Kalau Sayyidah Khadijah agak berat, Bu. Agak berat. Agak berat itu. Ya, itu luar biasa. Buka Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Posisi paling kanan dari bawah sampai ke atas paling kiri. Itu Allahu Akbar. Saya cerita sebentar ya. Masih ada waktu? Apa? Ya, silahkanlah masalah. Ya, saya 2:30, antum silahkan mau panjang sampai malam juga terserah. Ya, saya 2:30 pulang. Di sini. Satu kali, Nabi itu turun dari Gua Hira. Turun. Di Gua Hira, setelah fase Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi wahyu sudah turun sebelumnya. Malaikat menyamar jadi laki-laki. Nabi belum pernah lihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Ketika satu saat siang-siang naik ke Gua Hira, wahyu belum turun. Maka beliau memutuskan untuk pulang dulu. Begitu turun di jalan siang bolong, ada panggilan. Fakana qa'idan bainas sama'i wad dunya. Maka ada seperti makhluk duduk antara langit dan bumi. Muhammad belum pernah dilihat sebelumnya. Kata Nabi seperti duduk antara langit dan bumi, manggil Muhammad. Muhammad. Paling gampang beginilah. Pak Gusnal keluar dari Masjid Kubang Putih ya. Jam 2 siang. Tidak ada orang. Begitu keluar, ada panggilan. Pak Gusnal. Pak Gusnal. Pak Gusnal. Kanan kiri tidak ada orang, depan belakang kosong. Apa yang dilakukan oleh Pak Gusnal? Udah, mau jawab apa lah? Lari. Demikianlah kata Nabi, faru'ibtu minhu. Ro'iba itu rasa takut yang luar biasa, bulu kuduk naik tapi masih bisa mengelak. Bisa mengelak. Bisa pergi dari situ. Kalau sudah nggak bisa mengelak namanya aujas, aujasa. Quran surah 51 ayat 24. Nabi Ibrahim pernah mengalami situasi. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu mengetuk pintu mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bapak Ibu lah, malam-malam, mohon maaf ya, malam-malam nih, jam 2, jam setengah 3, tiba-tiba kedatangan tamu, nyampaikan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? Dilihat dulu, lihat buka jendela. Begitu dilihat, disingkap tirainya kelihatan. Bukan 1-2 orang, 4-5 orang. Pakai baju putih, rambut panjang-panjang, tengah malam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? Salamnya dijawab enggak? Bukan belum tentu, hukum menjawab salam itu wajib. Quran surah 4 ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita dikatakan salam, jawab. Itu jawab hukumnya wajib. Perkara dibuka atau tidak, lain masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka? Enggak. Nabi Ibrahim tidak. Qalu salam. Ya. Iddakhalu alaihi faqalu salam. Qala salam. Jawab waalaikumsalam. Dibuka oleh beliau. Dilihat qaumum mungkarun. Ini orang asing. Tak pernah lihat saya. Kalau orang asing berarti capek. Kalau capek berarti jangan banyak ditanya. Silahkan duduk. Begitu dipersilahkan duduk, Nabi Ibrahim ke belakang ke istrinya mencari makanan. Adakah menu terbaik untuk tamu kita malam ini? Kata istrinya tidak ada makanan. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Maka pergi ke belakang, nyembelih lembu dulu anak sapi. Lihat saking mulianya akhlak Nabi Ibrahim. Nyembelih sapi, dimasak gulai, dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Masalah mulai muncul. Setelah dihidangkan pada tamunya cuma melihat aja begini. Disentuh tidak. Dimakan apalagi. Diperhatikan oleh Nabi Ibrahim dari atas sampai ke bawah. Jubah putih, rambut panjang, duduk dihidangkan makanan. Begitu dilihat kakinya tidak napak ke lantai. Kalau Anda dalam situasi itu, bagaimana responnya? Nggak bisa kabur, sudah berhadapan. Makanya bahasa Qur'annya bukan ra'iba, tapi fa'aujasa minhum khifah. Aujas itu takut yang sudah tidak bisa mengelak. Saya tunjukkan ini untuk menunjukkan pada Anda, kalau ini bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begitu. Ini firman Allah, makanya pilihan katanya tuh beda. Diksinya sangat indah, tepat sesuai dengan konteksnya. Nabi tadi katakan, Ra'ibtu minhu, saya takut luar biasa, tapi masih bisa mengelak. Maka Nabi Muhammad SAW pergi menemui istrinya. Saya mau cerita tentang Khadijah. Begitu dibuka pintu rumah oleh Khadijah, perhatikan, kalau kira-kira ibu mirip Khadijah, ini yang akan terjadi. Nabi sedang punya masalah luar biasa. Takutnya luar biasa. Dibuka pintu rumah. Baru lihat Sayyidah Khadijah. Setengah kegelisahannya hilang. Setengah masalah hilang. Yang hebat kata Nabi. Zammiluni. Tolong selimuti saya. Digenggam tangannya. Masuk ke kamar.
diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Dikatakan kalimat, lihat kalimatnya. Zaujil karim. Suamiku sayang. Engkau ini orang baik. Tidak punya musuh. Engkau penyambung silaturahim. Yakinkan pada jiwamu. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka ketika kalimat itu keluar, hilang semua ketakutannya. Tenang beliau. Maka turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Kebanyakan orang cuma mendapatkan Al-Mudaththir tapi tidak tahu asbabun nuzulnya. Teman-teman sekalian, ketenangan didapatkan ketika mendapatkan perhatian dari istrinya. Begitu melihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Begitu mendengar kalimatnya, hilang semua kegelisahannya. Kalau ibu bisa praktek seperti itu, Ibu Khadijah. Suami pulang dari kantor, Masya Allah. Dibuka pintu oleh ibu. Begitu melihat ibu, Masya Allah, tambah masalah lah. Bukan Khadijah itu namanya lah. Sudah ya belajar, ya cukup ya. Nah itulah kesimpulannya. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di masa depan atau tantangan masa kini, maka keluarkanlah petunjuk Nabi. Pertama buka Al-Quran, keluarkan ayat-ayatnya. Kalau mau simpel cari kitab hadis. Sekarang murah kok. 200.000 dapat kitab hadis. 3 jilid lagi. Bahasa Arab. Pakai terjemahan, sudah ada sekarang. Kumpulkan. Kumpulah Anda. Pulang ke rumah. Keluarkan ayat-ayat rumah tangga. Tilawahi. Jangan cuma ditulis. Baiti jannati. Masya Allah. Rumahku surgaku. Kelakuan jauh. Rumah masuk surga. Anda tidak. Ayo. Anak-anak mau sekolah. Cari sekolah yang baik dalam Al-Quran. Banyak ayatnya. Lihat di hadisnya. Maka kalau kita bisa keluarkan berdasarkan kemudian aktivitasnya, maka insya Allah zaman akan kita pegang. Dan negara kita pun akan terbantu. Akan terbantu. Makmur negara ini. Insya Allah. Insya Allah. Firman Allah di Quran surah ke-7 ayat 96, saya tutup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri, sekubang putih ya semua meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Maka saya mohon siang ini saya tidak mau datang hanya untuk ceramah. Saya ingin kita punya kesepakatan. Kita punya semangat. Ayo kita tunjukkan pada dunia. Karena acara kita ini, siang ini, bukan cuma kita yang melihat. Insya Allah ini satu dunia melihat kita. Akhyar TV insya Allah tersambung. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Eropa, bahkan ada yang dari Saudi dan sebagainya. Kita tunjukkan pada dunia. Dari Kubang Putia untuk dunia Islam. Siap insya Allah kembali pada Al-Quran? Siap mengamalkan hadis Nabi? Siap menerapkan dalam kehidupan kita? Maka tunjukkan pada dunia, insya Allah keberkahan akan diberikan di sini insya Allah.